Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan juga pendengar semua? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat. Kembali lagi kami hadir ke hadapan Anda dalam Gebuk. Waduh, ini bahaya nih kalau ngomongin podcast Gebuk, tapi ada singkatannya. Dan singkatannya ini yang membuat kita semakin semangat untuk menggeber UMKM naik kelas. Itu adalah singkatan dari Gebuk. Geber UMKM naik kelas. Tema kita hari ini apa sih? Kita akan berbicara mengenai kemitraan UMKM menuju usaha sehat dan berdaya saing. Sebenarnya sama halnya seperti manusia ya, untuk bisa tumbuh, untuk bisa berkembang, kita perlu badan yang sehat gitu ya, kita perlu kondisi yang baik. Demikian juga dengan usaha. Kalau misalnya ingin berkembang, omsetnya pengen banyak, yang beli juga banyak, nah berarti usaha Anda harus dalam keadaan sehat, keuangannya harus dalam keadaan yang baik. Sebuah usaha dapat dikategorikan sehat jika usaha tersebut dapat memenuhi beberapa indikator. Apa saja sih sebenarnya indikatornya? Ini yang dikutip dari beberapa sumber indikator yang katanya indikator usaha yang baik itu adalah satu, modalnya selalu positif. Ya, kemudian yang kedua, profitabilitasnya tinggi, efisiensi dan pertumbuhan hutangnya yang negatif. Kira-kira usaha Anda masuk yang mana? Jangan sampai ya yang modalnya negatif kebalikan nih sama pertumbuhan hutang. Ini yang akan kita bahas hari ini. Pentingnya kemitraan seperti apa? Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY bersama dengan DPRD DIY selalu bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Jadi ada 2 P di depan, KPPU. Oh ada ya komisi untuk mengawasi persaingan usaha, ada dong. Dan ini mereka yang ada di dalamnya, beliau-beliau yang ada di dalamnya selalu berinovasi, punya terobosan-terobosan. Gimana caranya supaya persaingan usaha itu sehat? Sehat untuk siapa? Yang pasti sehat juga untuk UKM-UKM, khususnya UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Saya Vira Maya bersama Anda sampai kurang lebih nanti 60 menit ke depan. Mudah-mudahan banyak informasi yang bisa kita gali di sini. Kenapa? Karena tamu-tamu saya luar biasa semua, keren-keren semua dan pas di bidangnya, jadi rugi kalau Anda nggak dengarkan dan simak sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel dari Dinas Koperasi dan UKM. Dan ini acara ini diselenggarakan berkat persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami saat ini berada di Galeri Plut yang ada di Jalan Hos Cokro Aminoto 162 Yogyakarta. Main-mainlah ke sini. Banyak produk-produk dari UMKM yang keren-keren. Termasuk saat baju yang saya kenakan ini juga produk dari UMKM. Siapa lagi yang cinta sama UMKM Jogja kalau nggak kita, gitu ya. Oke, ada 3 narasumber kami hari ini yang siap kita akan ngobrol-ngobrol banyak terkait dengan tema kita. Yang pertama adalah, saya dari tengah dulu aja lah sebagai juru bicara ya, di tengah sini. Ada Ibu Tati Ratnawati, Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Mbak Vira. Terima kasih Bu Tati. Sehat selalu, alhamdulillah. Kalau udah sehat, bahagia, imunnya naik dengan sendirinya, otomatis. Amin. Kemudian di depan saya persis agak jauhan kita ya, ada Bapak Insinyur Haji Widi Sutekno MSI dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Pak Widi? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap sehat dan semangat. Ya, tetap semangat. Saya kalau ketemu Pak Widi ini sekali ketemu ngobrol, ketularan langsung semangatnya. Nggak tahu nih beliau ini ya, punya ilmu apa gitu. Dan ini juga yang membuat masyarakat jadi ikut semangat gitu, karena wakil rakyatnya juga semangat untuk mendampingi gitu ya. Nah, kali ini dari KPPU Daerah Istimewa Yogyakarta ada Mbak Maryunani Sintahapsari. Beliau adalah Kepala Bidang Kajian Advokasi KPPU Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Mbak Sinta. Waalaikumsalam, salam sejahtera, sehat selalu. Iya, sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir di sini Mbak Sinta. Alhamdulillah. KPPU. Nggih. Ini mungkin banyak yang belum paham, belum tahu gitu ya. Mungkin juga karena masih baru. Enggak ya, udah lama ya KPPU Sudah ya? lama Mbak Vira. Sudah 21 tahun. 21 tahun. Nggih. Oke. Baik, KPPU itu apa sih sebenarnya? Nah, ini kalau dari nama dulu nggih. Iya. Nanti kita telusur lebih jauh KPPU itu apa. Jadi KPPU ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ini merupakan lembaga negara, jadi bukan LSM atau yang lain, tapi merupakan lembaga negara. Yang kita keberadaannya adalah berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 99. Jadi kalau dari sisi kelembagaan kita ini sudah berdiri dari tahun 2000. Ya. Jadi kurang lebih sudah 21 tahun ya Pak. Iya.
Nah, untuk kantor wilayah sendiri kita ada di 7. Ada 7. 7 nggih. Yang pertama di Medan, kemudian kedua di Lampung, kantor wilayah kedua, kantor wilayah ketiga itu di Bandung. Yang keempat ini di Surabaya. Kemudian yang kelima di Balikpapan, 6 Makassar, dan 7 kebetulan di Jogja. Beliau hafal banget kayaknya, mungkin pernah dicobain waktu itu. Sudah pernah di 7 wilayah, di 6 wilayah yang sudah Alhamdulillah pernah di Medan, di Kanwil 1, jadi kurang lebih selama 10 tahun di sana, Mbak Vira. Kemudian ditugaskan di Jogja untuk karena keistimewaannya ini. Jadi dalam dereknya, Pak. Jadi ada KPPU. Jadi tidak semua wilayah ada kantor wilayahnya ya? Nggak ada cabangnya gitu? Apa sih istilahnya, kantor wilayah? Wilayahnya, iya belum Mbak Vira. Jadi menyesuaikan dengan anggaran APBN, karena kita kan sumber pembiayaan juga dari APBN. Sesuai dengan ini kita yang memang yang bungsu ini kebetulan Pak di Yogyakarta. Baik. Kalau di Jogja sendiri, katanya tadi baru nih terakhir di Yogyakarta. Kapan tuh diresmikannya? Jadi kalau kita per September kemarin, September 2021, jadi masih ibarat kata udah selapan belum itu ya? Selapan. Cuman alhamdulillah bersyukur sekali respon dari masyarakat, terutama OPD Pak, ini sangat responsif. Kemudian dari masyarakat juga demikian. Jadi kami juga beneran memang Jogja istimewa. Iya. Nah, ini kesempatan besar, dapat kesempatan bisa matur kalian Bu Tati, kalian Pak Widi untuk lebih dekat ke masyarakat Jogja. Oke, karena kalau di sini yang kita bahas adalah mengenai persaingan yang sehat. Makanya kenapa ada KPPU di situ. Tugasnya ngapain aja sih, mengawasi kah? Terus wah lu monopoli, lu nggak boleh lu gitu. Atau gimana gitu? Kalau KPPU tugas utama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Mbak tahun 99, jadi kita ada 4 tugas pokok. Yang pertama adalah penegakan hukum persaingan usaha. Ini kaitannya dengan pelaku usaha yang dalam tanda kutip nakal gitu nggih. Artinya kalau mereka melanggar praktek monopoli, nah mereka bisa kena nih di undang-undang. Praktek monopoli itu seperti apa? Intinya adalah Anda dalam melakukan kegiatan usaha boleh menjadi besar, tidak ada yang melarang untuk menjadi besar. Tapi jangan kemudian menghambat pelaku pasar yang lain untuk masuk gitu. Dan itu bisa dilaporkan bagi mereka yang dirugikan ya? Betul, nanti kalau ada waktu, monggo silahkan kita lihat di putusan KPPU sudah apa saja tentang penegakan hukumnya yang relevan gitu. Nah, kemudian kalau yang kedua, pemberian saran pertimbangan. Jadi tidak hanya pada penegakan hukum nih Mbak, kita juga melihat pada aspek pencegahan. Ini pencegahan ini lebih pada bagaimana kita mendekat pada kebijakan ataupun regulasi yang bersinggungan dengan persaingan usaha. Diharapkan dari sisi regulasi juga harmoni dengan Undang-Undang Nomor 5. Jadi bisa jadi karena kebijakan ataupun regulasi yang tidak harmoni dengan persaingan usaha, maka menyebabkan pelaku pasar terbatas. Ada privilege khusus misalkan pada pelaku usaha tertentu. Karena sebenarnya semangatnya adalah untuk peningkatan PAD, peningkatan kesejahteraan rakyat. Tapi kebetulan jalan yang ditempuh ya itu kurang tepat. Yang punya duit lebih banyak dia yang bisa Intinya jangan ada privilege khusus. Kemudian yang ketiga adalah penilaian merger akuisisi. Ini adalah terkait dengan penggabungan perusahaan. Jangan juga dengan A dan B ini bergabung menjadi besar kemudian melakukan praktek monopoli. Nah, yang keempat adalah, nah ini Mbak yang relevan dengan tema hari ini adalah pengawasan kemitraan. Nah, pengawasan kemitraan ini tentunya guru utama adalah dari Dinas Koperasi UKM, mana yang championnya gitu. Jadi kalau di kita lebih pada pengawasan pelaksanaan dari kegiatan kemitraan. Jangan sampai kemitraannya seperti yang tadi Mbak Sita sampaikan, sudah bermitra dia besar akhirnya memonopoli. Get the point. Nah itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Mbak Vira tahun 2008. Jadi memang penugasan baru nih tambahan, tapi ini krusial. Karena mengingat latar belakang UMKM kita kan bahkan 98% ya Bu Tati kalau di DIY ini ya pelaku UMKM. Iya, banyak UMKM-nya. Jadi katanya sih waktu kemarin pandemi gitu ya, semuanya pada gulung tikar, UMKM cuek aja. Tetap berjaya gitu ya. Kemitraan, saya ke Bu Tati ini. Mengenai kemitraan gitu. Yang dimaksud kemitraan itu yang seperti apa? Kemudian seberapa penting sih kemitraan? Jangan sampai juga menindas untuk mereka yang tidak mau bermitra. Jadi kalau kemitraan kan jadi besar nih.
Bisa kena undang-undang nanti sama KPU, bisa disidang. KPPU. KPPU. Bukan, salah lagi saya. Yang punya. Yang punya langsung Koreksinya, Pak. Oke. Nah, jadi seberapa penting kemitraan bagi UMKM? Kemudian keuntungannya apa saja? Jangan bilang keuntungannya kalau sudah besar memonopoli yang lain. Monggo silakan Bu Tati. Iya, terima kasih Mbak Tira atas waktunya. Di sini saya mau bicara masalah data dulu ya, karena kita ketika melakukan pembinaan terhadap teman-teman UKM ini harus acuannya data nih. Sementara kita ketahui bersama bahwa data di kami di Sibakul utamanya nih, karena kami kan pembinaan melalui aplikasi Sibakul, sehingga saya bicaranya Sibakul nih. Sehingga karena itu yang memang kami lakukan. Dari data Sibakul kami ada sekitar 310-an ribu, 310 ribu lebih UMKM di DIY. Ya, kurang lebih ada 310 ribu nih. Itu yang terdaftar ya Bu ya? Iya, yang sudah terdaftar di Sibakul. Nah, dari situ kan kelihatan ya skala usahanya UKM itu. Ada yang kecil, ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang menengah. Nah, sedangkan yang mikri. Iya, sedangkan sesuai dengan PP 7 tahun 2021 Undang-Undang Cipta Kerja bahwa UKM dengan aset dan omset 1 miliar itu termasuk yang kecil. Nah, sehingga dari data Sibakul itu hampir 75% itu kecil semua. Sisanya yang menengah dan yang besar ya. Nah, kita bicara masalah yang kecil-kecil ini tentunya ketika nanti akan bermitra tentunya banyak hal yang harus mereka siapkan. Karena ketika harus bermitra nanti dengan siapapun itu tentu mereka mempersyaratkan banyak hal ya, ketentuan aturan di situ. Utamanya yaitu dari sisi ini sudah terdaftar atau belum? UKM-UKM ini sudah mempunyai NIB atau belum? Ya, dari sisi legalitasnya seperti apa? Nah, ini tentunya banyak juga teman-teman UKM yang di desa-desa itu dari sisi produknya itu sudah bagus, tapi mereka ternyata belum memiliki NIB. Terus kemudian dari sisi legalitasnya juga belum ada. Kalau itu misalnya makanan kan banyak hal ya yang mereka harus miliki ya, belum halalnya, belum PRT-nya. Kalau itu kaleng juga belum izin edarnya MD. Nah, itu banyak yang mereka itu belum mengetahui yang di tataran bawah, utamanya yang kecil-kecil, yang mikro-mikro itu tadi. Nah, sehingga kan itu merupakan PR kami bersama ketika di lapangan ya. Mari nek panjenengan sudah punya usaha ya baiknya mendaftarkan dari sisi legalitas perizinannya melalui NIB itu, nomor induk berusaha yang dimana sekarang kan berbasis risikonya yang terintegrasi sehingga ketika nanti mereka mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pemerintah itu sudah terintegrasi lah. Itu yang kita sosialisasikan dan kita lakukan juga pendampingan terhadap teman-teman yang belum ber-NIB. Ini untuk yang kecil-kecil ya. Nah, kemudian untuk yang mikro-mikro ini ketika mereka nanti mau masuk ke pasar tradisional, pasar modern, ini tentunya kan juga ada ketentuan aturan ya yang mereka harus persyaratkan di pasar modern itu, dan itu kita lakukan juga, mereka kita pertemukan dengan toko-toko modern. Karena kita ketahui bersama bahwa toko-toko modern seperti tadi disampaikan di awal ya, toko modern ini kan perusahaan besar ya, mereka tidak bisa memonopoli, sehingga harapannya ya inilah yang kecil-kecil ini harapannya bisa juga bermitra dengan yang besar-besar ini, sehingga teman-teman UKM yang berada di bawah ini bisa meningkat perekonomiannya. Kemudian harapannya juga bisa meningkatkan perekonomian yang ada di daerah. Ini tentunya kesadaran bersama juga, ketika ini sudah besar, jangan terus menggait yang sudah punya label, yang sudah merek-merek, udah perusahaan-perusahaan besar. Ini kan ketika membuka usaha di Jogja ya, marilah ini teman-teman UKM yang ada di Jogja ini juga
digandeng Jadi gitu. itu regulasinya juga harus ketat ya. Iya. Jadi kalau kamu mau main adikmu diajak istilahnya gitu. Iya. Kan gitu. Aku kan lebih besar misalnya di perusahaan besar. Iya. Sementara UKM ini adik-adiknya lah gitu. Iya. Jadi Jangan kalau kamu main, ditinggal gitu. jangan Iya. ditinggal Iya. gitu. Aku tak main sama yang lainnya aja yang sama-sama gedenya. Oh jangan, nggak boleh kayak gitu ya. Mm-mm. Oke, saya ke Pak Iya. Widi dulu nih Pak Widi. Apakah kemitraan juga masuk dalam perhatian pemerintah dalam proses pengembangan UMKM sejauh ini? Saya kira tadi yang disampaikan oleh teman kami dari KPPU sama Bu Kapi tadi kaitannya dengan kemitraan, saya kira sudah jadi program. Dan tentunya ini saya berharap dari program unggulan dari Dinas UMKM, dari Dinas Koperasi dan UKM. Karena bagaimanapun orang berusaha kalau kecil itu tetap kelihatan kecil. Iya, iya. Tetapi kalau dia bermitra, kecil jadi agak segede-gede jadi gede. Gede-gede. Jadi harapan kami yang mewakili masyarakat, tentunya tetaplah UKM ini menjadi ajang binaan kita untuk bisa bermitra. Karena beberapa waktu yang lalu juga kami diskusi dengan Pak Agus, Kepala Dinas Perizinan. Jadi di dalam klausur investasi itu, kalau dia mau investasi di Jogja, ada klausur yang menandatangani di situ. Bahwa Isinya? dia harus bekerja sama dengan UKM. Oh. Kan luar biasa. Tapi persentasenya ditulis juga nggak Pak? Nah ini kadang-kadang yang menarik, yang terjadi itu biasa atau kita mudah menandatangani. Iya. Begitu dilaksanakan, ya rodok mencari kesempatan. Ini makanya saya kemarin minta Pak Agus ya dievaluasi lah tiap 6 bulan atau setahun sekali. Karena apa yang sudah Anda lakukan dengan kemitraan, dengan siapa saja. Syukur tadi ekstrimnya, ada nggak counternya di mereka ya Mbak ya? Iya, iya. Karena kan bagaimanapun tadi seperti Mbak Maya tadi sampaikan, yo kalau yang gede jadi gede terus meninggal adine. Iya. Adine nggak dapat apa-apa nanti. Iya. Harus digandeng. Oke. Ini makanya penting. Jadi sudah digendikake katanya 98 atau 95% lebih dari usaha kita semua UMKM ya Bu. Iya. Ini kan suatu luar biasa. Kalau kita bisa menggandeng itu, bayangkan yang ikut berapa ini? Berapa? Nah, kata kunci ini yang justru meningkatkan perekonomian Jogja. Betul. Kebetulan Komisi B adalah bidang ekonomi dan pendapatan. Kami berharap sekarang wisata sudah mulai naik. Betul. Harapan kami ya dia kuliner bawa pulang oleh-oleh. Oleh-olehnya dari UMKM. Iya. Seperti di ruangan ini banyak. Banyak Mau betul. milih apa? Coklat ada di situ. Iya. Kemudian ada yang keripik ada di sini. Kadek, Pak, kadek. Yang semuanya sudah berstandar label ya Bu. Ya. Ada Iya. RT, ada MD-nya, ada halalnya. Saya kira ini sudah layak jual. Ya, cuman bagaimana kita bisa mengakses ini untuk menjadi lebih baik. Jadi harapan kami kemitraan ini tetap menjadi unggulan dari Dinas UMKM. Walaupun secara prinsip mereka membina untuk meningkatkan kapasitas dan kualitasnya. Tapi kemitraannya tetap. Karena kemitraan ini adalah bergandengan dengan Oke, dengan adanya yang dari Dinas Perizinan tadi artinya sudah tidak tanda tangani Iya. klausul mengenai kalau kamu ya mau ada di Jogja, UKM Jogja harus kamu gandeng gitu ya. Nah, terkait dengan itu berarti itu adalah salah satu yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong UMKM. Selain itu, kalau misalnya terkait dengan online, kira-kira seperti apa tuh Pak? Mitranya, bermitra. Yang menarik ini online. Sekarang kan semuanya lagi top dengan online. Sekarang belanja online. Hari ini pun kita juga podcast dengan online. Dengan online, betul. Pokoknya tanggal itu harus baik, ini Pak. yang belum ketemu. Dengan dunia maya itu kita gimana? Loh, saya di sini, Pak. Maaf. Dengan dunia yang tidak kelihatan deh. Iya. Supaya kita bisa tetap ada match-nya. Oke. Karena Indonesia itu biasanya kayak ya perusahaan-perusahaan online itu kan kadang-kadang tidak pernah ada di sini, dia ada di sana. Iya. Kita nggak ngerti dia Nggak ngantornya ngerti di mana. kantornya di mana, tapi duitnya terus mengalir Iya. gitu. Tapi apa pedulinya mereka untuk membina? Oke. Syukurlah misalnya, ayo tak kasih contoh kalau mau masak rias saya, kemasannya kayak gini. Kan gitu harusnya ada pelatihan. Ada edukasi ya. Ada fasilitasi gitu. Jadi tampilan itu menarik. Misalnya yang di depannya, kenapa warnanya agak jreng misalnya? Ya mestinya kan untuk menarik. Kenapa nggak hitam gitu? Nah, hitam nggak payung. Bukan seperti bajunya Mbak loh. Iya. Beda kalau ini. produk UKM ini nggak Iya. apa-apa. Nggak, ini contoh ya. Iya. Jadi tadi kalau saya disinggung dengan dunia maya luar biasa. Ini nampaknya regulasinya belum Mbak. Yang regulasi dengan dunia maya ini kayak apa kita kerjasama? Oke. Karena juga mungkin ini juga terjadi karena masa pandemi ya Pak ya. Nah, Kalau dulu kan masih konvensional oke aja. Begitu pandemi kan kita udah nggak bisa tapi ngapa-ngapain. ini akan kebablasan Mbak. Terus orang akan sudah terbiasa dengan online, mereka akan Iya. nyaman dengan online. Gimana sekarang? Kita misalnya jajan aja,
pecet barangnya udah datang, Iya, benar. duitnya udah masuk. Bisa COD pula. Iya dong, Iya kan? COD juga boleh. Iya. Langsung masuk rekening pakai Juga bisa. yang lain-lain juga boleh. Jadi teknologi ini saya kira tidak harus dihilang, tetap dilakukan, tetapi perlu ada regulasi. Regulasinya kayak apa lah, mungkin tugas kiai-kiai berdua ini. Kalau saya kan di luar garis, walaupun dulu pernah melaksanakan, tapi sekarang bukan. Bulan ranahnya lagi ya. Tapi bolehlah kalau misalnya Bu Tati dan teman-teman curhat ke Bapak. Karena DPR itu kan tiganya seperti Mbak tadi 4, saya punya 3 loh. 3 ya fungsinya. Satu untuk membuat regulasi, tapi Iya. perda. Iya. Kemudian yang kedua tentang penganggaran, yang ketiga pengawasan sama Mbak. Iya. Kalau panjenengan pengawasan persaingan usaha, kalau saya pengawasan semua. Oke. Jadi apa yang sudah diprogramkan oleh dinas diawasin sama Bapak gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan saya Bu Tati dan teman-teman curhat ke Bapak, Pak, ini kita butuh untuk sosialisasi ini dan segala macam. Bisa Siap. kan Kalau yang dianggarkan ini untuk tahun siap. depan gitu ya. Karena kata kunci sekarang kan pengembangan SDM. Iya, iya. Pengembangan SDM itu kata kuncinya adalah pelatihan. Iya. Bukabit ini sudah banyak pelatihan yang dilakukan kemarin dengan pendampingi, terus kemudian dikasih bonus PIRT, kasih MD, Bu, ya luar biasa sudah dilakukan. Cuman ya itu masih terbatas. Iya. Menurut saya ya dipacu lagi. Karena 98% loh UMKM loh di Jogja ini loh. Oke. 98% ini pun belum memuat semua 98%, kan masih ganti-ganti terus ya. Oke, baik. Saya ke Mbak Sinta lagi nih. Ada inovasi dan usaha apa yang dilakukan oleh KPPU? Saya nggak salah lagi nih Bapak. KPPU ya. Supaya tetap persaingan bisnis ini sehat gitu. Persaingan usaha sehat dan UMKM tidak merasa dirugikan. Ada inovasi apa? Baik. Kalau kita sebagai lembaga negara, Mbak, jadi tidak saklek pada ini saja. Jadi kita juga melihat pada potensi dan perkembangan yang ada sekarang. Kalau sekarang memang sangat marak dengan digital marketing ya Bapaknya. Ini yang kemudian apa yang bisa kita lakukan kalau sesuai dengan penugasan tentang pengawasan kemitraan dengan pelaku UMKM. Nah, pada saat Anda bermitra, baik itu secara online maupun secara offline, maka yang utama adalah kejelasan dari para pihak. Kemudian identitas yang paling penting. Kalau tadi kan Bapak ini harusnya diketahui ini gitu ya Paknya. Identitas dari para pihak dulu. Kemudian yang kedua kegiatan usahanya apa? Nah ini penting karena biar kita tahu mitra kita ini siapa, skopnya di mana gitu ya. Kemudian dari sisi jangka waktu, hak dan kewajiban perlu dipastikan dulu gitu. Ini yang sering kali miss pada teman-teman kita pelaku UMKM ya. Jadi pemahaman tentang identitas mitra, kemudian hak dan kewajibannya seperti apa, kemudian kaitannya nanti kalau ada perselisihan seperti apa, ini yang belum dipahami secara baik gitu. Jadi dia merasa oh mitra, yaudah ayo kita jalan dulu. Nah, gitu ya. Padahal itu hal yang screening awal gitu Mbak. Nah ini kalau di kita mendorongnya adalah pada pelaku UMKM ini ya, sederek sedanten adalah pada poin perjanjian. Jadi kalau Anda bermitra, maka mintalah perjanjian secara tertulis. Harus ada draftnya. Siap, ya. Jadi itulah. Kalaupun di antara dua pihak, biasanya kan ada satu pihak yang sudah mungkin kalau karena dia dominan, dia sudah berjaringan, sudah ada format dasarnya. Maka pelaku UMKM sederek semua bisa melakukan pengecekan. Dicek dulu, ini betul tidak sesuai tidak porsinya dengan kita. Kemudian ada merasa dirugikan tidak dari substansi perjanjian itu. Nah itu Mbak, itu mendasar dulu yang perlu kita lihat. Berarti memang harus dibuat perjanjian bersama ya. Jangan sampai ada klausul baku yang sudah dibuat karena dia dominan ya. Udah tanda tangan aja, udah beres nanti. Biasanya seperti itu Mbak. Jadi sudah disodorkan. Nanti mana tulisannya kecil-kecil lagi Pak? Betul. Tulisannya kecil-kecil, pelaku UMKM pokoknya barangku taruh saja gitu ya. Nanti langsung tanda tangan. Ternyata setelah pelaksanaan ada yang merasa dicederai. Nah ini ada beberapa poin-poin di situ pasal-pasal yang dia tidak baca ternyata itu merugikan. Betul Mbak. Oke, berarti sekarang kalau misalnya saya sebagai pelaku UKM, saya punya produk, saya ingin bermitra dengan mereka yang sudah besar-besar gitu ya. Surat perjanjiannya mana di sini? Tanda tangan sekarang Bu? Enggak, saya bawa seminggu lagi, saya pelajari dulu gitu ya. Pelajari dulu. Nanti kita harus lebih cerdas gitu ya. Betul Mbak Bira. Oke, baik. Nanti kan kita lanjutkan lagi. Menarik nih untuk Anda yang masih ingin tahu tentang bermitra yang positif itu seperti apa sih? Supaya usaha Anda bukannya makin tambah besar tapi malah merugi dengan bermitra. Wah, ini yang bahaya. Makanya kita harus tahu bermitra yang benar bagaimana. Terus kalau misalnya saya memang sudah bermitra ternyata ada masalah, KPPU siap akan membantu. Selengkapnya setelah yang satu ini tetap bersama kami dalam podcast Gebuk. Ya, geber
UMKM naik kelas. Kita kembali setelah jeda berikut ya. Saya Gusti Kanjeng Bendoro Raden Ayu Adipati Paku Alam, Ibu Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Belakangan ini kita semua menghadapi masa-masa yang sulit. Pandemi COVID-19 sudah menghantam stabilitas ekonomi, sosial, hingga budaya di masyarakat. Bahkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah adalah salah satu korban yang terimbas, sehingga mereka kehilangan pasar dan menghadapi penurunan pendapatan akibat penurunan daya beli masyarakat. Saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta yang sigap melakukan terobosan dengan memberikan kemudahan biaya ongkos kirim bagi siapa saja yang membeli produk UMKM. Ini adalah bentuk keberpihakan kepada para pelaku UMKM yang jumlahnya sangat dominan dalam menyokong perekonomian daerah. Ayo beli produk-produk UMKM dan pemerintah daerah akan menggratiskan ongkos kirimnya. Mari kita bantu pelaku UMKM di Yogyakarta untuk dapat terus bertahan, melewati, dan bangkit dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan membantu membeli produk-produk UMKM. Sekali lagi, belilah produk-produk UMKM demi ketahanan ekonomi, daerah, bangsa, dan negara. Baik, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan kita masih berbicara mengenai bagaimana sih usaha-usaha ini supaya bermitra, kemudian kalau sudah bermitra jadi besar, kemudian omsetnya jadi besar, semua jadi senang lah. Ya, siapa yang nggak senang dan semakin bahagia. Kalau udah bahagia imunnya meningkat. Ini kompleks banget ya ternyata ya. Kita kembali lagi dalam podcast Geber UMKM Naik Kelas dengan tema kemitraan UMKM menuju usaha yang sehat dan pastinya berdaya saing. Ya, masih ada Pak Widi, masih ada Bu Tati, masih ada Mbak Sinta juga. Dan saya mau ke Pak Widi dulu nih, kalau dari anggota DPRD DIY. Upaya-upayanya sejauh ini apa sih untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada UMKM? Khususnya ya untuk membangun kemitraan pelaku UMKM. Ya, baik. Saya kira tadi kata kunci kita memang untuk peningkatan ekonomi kita bergeraknya karena memang banyak yang ada di Jogja UMKM ya. Tentunya kita dorong. Kalau kereta itu kereta besar, kalau kita dorong sampai 10 meter dampaknya akan luar biasa karena membawa muatan yang banyak. Ya. Jadi kita sepakat dengan Dinas Koperasi dan UKM karena mereka yang membuat program kan beliau. Kemudian kita sinkronkan karena kalau nggak salah RPJMD kita selesai 2022 ya Bu ya. Ya, nanti akan diperpanjang lagi 22. Ini biasanya kan juga terkait juga dengan pemilihan pejabat yang baru. Kaitannya dengan gubernur. Biasanya kan langsung ikut di sana. Nah, makanya kegiatan-kegiatan yang berbau kemitraan yang dengan UKM ini saya kira perlu ada inovasi yang baru. Apa yang perlu dimunculkan? Tapi kita sudah diskusi dengan yang maya tadi. Ya, dunia online. Yang maya tadi. Dunia yang namanya belum tersentuh ya Mbak ya. Tetapi kita sudah terbiasa. Cuman ketemu yang ngelola aja belum pernah kok. Ngertinya hanya bayar aja gitu. Kalau dan bayar, itu dilakukan dengan senang hati sadar. Padahal mereka sudah mendapatkan ya nilai tambah lah. Iya toh, kita bisnis dia dapat nilai tambah. Tapi apa yang dikembalikan kepada kita? Mereka kepada mitra ini supaya lebih baik. Misalnya tadi saya contoh kemasan, mungkin nek buat produk itu mirisnya kayak gini. Kemudian ya kalau mungkin ditambah manisnya kayak gini selalu sesuai dengan selera dan macam-macam. Ini penting. Jadi saya sependapat dengan
Mbak tadi bahwa kemitraan ini menjadi kunci kita untuk meningkatkan kinerja dan juga meningkatkan ya kualitas dari UKM kita, produk-produk kita. Tentunya kemitraan ini harapan kita kan tadi ada yang kemitraan yang dengan sesama, ya, karena sesama produknya pengusaha sama. ya. Nah, misalnya dodol salak di Sleman, Iya. dodol salaknya dari salak semua. Ini perlu ada ya kayak grup lah. Iya. Gimana supaya salak kita bisa baik. Kemudian keripik ini kan sama semua. Iya. Lah maksud saya jangan ini buat keripik, ini buat keripik, bersaing nanti. Iya. Tentunya ya harapan kami adalah pembinaan yang sesuai dengan produk itu ada satu pelatihan yang sama. Jangan sampai yang keripik digandeng dengan yang geplak misalnya kan berbeda. Untuk meningkatkan kualitas. Ini menjadi penting dan harapan kami monggo karena ide-ide program itu dari dinas dengan Bapeda, kita juga nanti juga melihat kayak apa target-targetnya dan termasuk yang tidak kalah pentingnya dukungan penganggaran ya Mbak ya. Wah, siap. Ini penting bagi kita. Berarti nanti kalau Bu Tati curhat ke Bapak, Pak, jadi kayaknya untuk tahun depan kita butuhnya sekian-sekian untuk pelatihan loh Pak ini. Selama logika berpikirnya dan argumentasinya oke, kita akan dukung. Kalau perlu ya mungkin yang lain kalau kurang misalnya jalannya kan sudah baik semua, buat jalan terus. Sekarang UMKM-nya dong yang digenjot. Iya betul. Jangan infrastruktur aja tapi pengembangan SDM-nya. Itu penting, cuman ya perlu yang lain juga. Ya, oke baik. Intinya dari sekian banyak pengusaha-pengusaha UMKM ini perlu koordinasi, ya kan? Jangan jalan sendiri-sendiri. Oke baik. Bu Tati, ada nggak program dari dinas yang memudahkan para UMKM ini bermitra? Memang UMKM ini tidak bisa bekerja sendiri ya, artinya tidak bisa berusaha sendiri. Mereka memang harus bermitra. Tanpa bermitra mereka ini ya ibaratnya nanti pincang ya, karena permasalahan UKM selama ini memang lebih kepada pemasaran. Nah, kemudian bagaimana agar pemasarannya ini bisa diterima oleh konsumen. Nah, ini kan sesuatu yang yang harus didorong terus pada teman-teman UKM agar mereka ini bisa terus melakukan inovasi dan kreasi. Lah, kemudian untuk melakukan kreasi inovasi dalam rangka untuk kemitraan ini kan banyak hal yang kami lakukan untuk teman-teman UKM ini bisa ke sana. Antara lain kami juga melakukan pertemuan-pertemuan atau mempertemukan teman-teman UKM ini dengan toko-toko modern yang lebih besar, Pak Widi. Jadi kami mendorong dan juga mempertemukan, karena kalau mereka sendiri ini biasanya berbayar. Berbayar kalau mereka sendiri. Iya, mereka berbayar lah. Mentang-mentang sendiri berbayar, begitu ada ibunya takut. Iya. Ketika kami dengan dinas, kita dorong melalui dinas ini kan kemudian memberikan kemudahan terhadap teman-teman UKM untuk bisa masuk ke toko-toko modern yang ada di Yogyakarta ini. Seperti kemarin sudah kita lakukan, kita dengan Alfamidi, kemudian dengan Progo, dengan Mirota Kampus, dan juga dengan Toko Rame. Dan alhamdulillah peningkatan penjualan mereka sungguh ya 2 kali lipat nih. Dari setelah bergabung itu ya? Iya. Karena kan kalau mereka berjualan sendiri ini kan tentunya susah ya. Tapi ketika mereka berjejaring dengan berbagai macam sektor yang itu membantu promosi dan penjualan mereka, ini tentunya juga akan lebih meningkatkan penjualan mereka. Dan dari situ kami juga tidak hanya melakukan itu secara offline ya, penjualan secara offline. Kita juga membantu teman-teman UKM ini bagaimana juga mereka bermitra melalui offline. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita harapannya teman-teman UKM yang kecil-kecil tadi tidak hanya di tingkat lokal, kemudian mereka naik kelas menjadi bermitra ke tingkat nasional, bahkan ke ekspor. Jadi kita akan membuat kelas-kelasnya, Mbak Vira. Tidak hanya teman-teman yang kecil-kecil, UKM kecil, tapi yang menengah ya, tapi yang ekspor juga harapan kami nanti juga akan mereka bermitra. Jadi kami ini kan teman-teman UKM yang siap ekspor itu kita dorong juga untuk kita fasilitasi untuk biaya ongkos kirimnya, dan kita juga menggandeng agregator gitu ya. Harapannya ini kemudian nanti bisa mengepul membantu memasarkan produk-produk UKM di luar negeri. Karena
kalau mereka sendiri kadang-kadang terkendala dari sisi perizinannya, dokumennya. Sehingga ketika ini mereka dengan agregator, dengan pihak ketiga yang bermitra ini, harapannya ini bisa membantu mereka untuk bisa juga sampai ke luar negeri. Karena di Yogyakarta dan khususnya binaan kita di Dinas Koperasi ini banyak yang sudah potensi ekspor. Dan tapi alhamdulillah belum juga bisa melakukannya karena satu hal gitu misalnya. Iya, karena itu tadi dari sisi dokumen biasanya kan, dari sisi persyaratan untuk mereka sendiri. Karena kalau sendiri kan biasanya harus banyak, tetapi kalau bersama-sama berjejaring seperti itu kan mereka kemudian bisa nanti melalui agregator ini bisa dibantu pemasarannya keluar. Dan dengan kami kan di Pemda kan juga memberikan fasilitas untuk free ongkos kirim. Itu free ongkirnya untuk daerah Jogja aja atau bisa keluar atau sampai Jogja juga iya, kemudian luar Jogja juga iya, dan bahkan yang ekspor juga. Iya. Dan ekspor ini baru ya Bu ya? Iya, Dulu belum ada ya? Baru. Itu karena permintaan atau memang karena inovasi dari si Bakul sendiri? Karena permintaan dan juga inovasi juga ya. Karena itu tadi kita kan UKM ini naik kelas gitu ya. Masa iya kelas 1 terus ya Bu ya? Iya, masa kelas 1 terus. Jadi gitu kelas 2 lah yang potensi ekspor ini kan mau kita apakan seperti itu. Sehingga kan itu merupakan kewajiban dari kita ya Dinas Koperasi untuk juga memberikan kemudahan, kelancaran terhadap teman-teman UKM ini untuk bisa juga go internasional. Iya. Berarti juga butuh pemetaan gitu. Ya Bu ya. Pemerintah juga hadir di situ untuk memetakan kira-kira nih pasar di luar negeri ini butuhnya apa sih? Ya kan supaya kita bisa produksi apa untuk bisa dijual ke sana gitu ya. Termasuk untuk bolo tadi loh, menemoni gitu yang ya. besar-besar. Iya betul. Untuk teman ya. Jadi salah satu menunjukkan arah ya. Betul. Salah satu bentuk fasilitasi kan artinya. Jadi kalau nggak istilahnya kalau kita jajan ke warung, kadang-kadang dicurangin sama yang jual warung, kalau kita bawa ibunya nggak bakal dicurangin gitu ya. Malah ibunya nawar. Lah kan begitu ya. Jadi UMKM ini sebagai putra-putrinya Dinas Koperasi ini sebagai orang tuanya, makanya memang harus melindungi gitu ya. Oke, baik. Saya ke Mbak Sinta lagi dari KPPU nih. Jadi di KPPU pernah nggak ada yang mengadu, melaporkan terkait dengan persaingan tidak sehat, terkait dengan itu memonopoli sekali bisnis saya jadi hancur gitu. Ada nggak? Ini ya kalau yang kaitannya dengan pengawasan persaingan usaha banyak ya Mbak kasus-kasus kita. Tapi kalau sesuai dengan tema kita hari ini yang pelaku UMKM, memang kalau di Jogja belum ya, karena kita kan baru mungkin ya. Kalau di Jakarta memang di kantor pusat sudah banyak, terutama untuk sektor agrobisnis sih Mbak. Lebih ke gitu. Kalau untuk perdagangan umum memang belum. Nah inilah timing yang tepat gitu ya, jangan sampai terjadi lah. Ininya kita lebih mengedepankan pencegahan. Jadi kalau nanti ada pelaku UMKM yang merasa dirugikan atau kurang pas dari sisi bermitra ini, monggo nanti silahkan untuk menyampaikan laporan. Laporan secara tertulis atau mungkin bisa jadi di kita ini ada omah kemitraan Mbak. Kemitraan Mbak, Bu. Ini di pojok kemitraan yang kemarin tuh, Jadi konsepnya kita ini sebenarnya pengen mendorong KPPU khususnya di Kanwil 7 Jogja Meniko benar-benar bisa berkontribusi nyata pada pelaku UMKM di Jogja. Jadi kami ingin pelaku UMKM tadi konsepnya kan naik kelas nih Bu. Kalau dari sisi Bu Tati pada pembinaan, pengembangan, Bapak mengawal dari sisi regulasi, kemudian pelaksanaan. Nah kita Mbak mengawasi dari sisi pelaksanaan bermitranya. Kalau bisa saya katakan jangan ragu untuk bermitra. Itu karena ada dinas yang melakukan pengembangan dan pembinaan. Nah, KPPU selaku pengawas kemitraan usaha. Jadi kalau ada yang dicederai, ada yang dinakalin gitu, monggo silahkan nanti disampaikan laporannya secara jelas pada kita. Insya Allah nanti kita bisa tindak lanjuti. Nah, muncul pertanyaan nggak? Iya ada. Saya udah banyak banget pertanyaan sama Mbak Sinta. Tadi Mbak Sinta sampaikan kalau untuk Jogja belum ada. Ya mungkin karena kalau mau ngadu waktu itu sebelum September tahun ini ya kan jauh harus ke Jakarta gitu ya. Kalaupun sekarang mau mengadu, perkaranya gini, kok bisa nggak ada aduan? Mungkin satu karena ribet, yang kedua karena udahlah gitu. Orang Jogja kan kadang-kadang suka sudahlah saya ikhlas gitu ya kan. Nah itu seperti apa caranya? Misal nih saya merasa dirugikan karena ada satu perusahaan yang memonopoli, akhirnya pengusaha kecil jadi kolaps gitu. Apa yang harus saya lakukan lebih dulu? Iya, yang pertama bisa datang ke kantor kita.
Jadi di Jalan Tentara Rakyat nomor 1 Mataram ya. Sebelah Samsat Kota Jogja, ancang-ancang Gedung Biru. Samsat Kota Jogja tahu? Nah, sebelahnya itu kan ada gedung arsip ya? Iya, itu itu kantornya. gedung arsip. Nanti gimana tuh cara melapor, nanti kita akan arahkan gitu ya. Karena laporan harus secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak dalam bentuk surat kaleng. Itu poin yang kedua. Kemudian poin ketiga, apa tuh yang bisa dilakukan KPPU terhadap laporan masyarakat khususnya yang kaitannya dengan pengawasan kemitraan. Jadi yang pertama nanti kita akan melakukan pemanggilan para pihak, tentunya melakukan klarifikasi dulu, Mbak Fira. Mediasi ya. Jadi apa tuh sebenarnya menjadi pokok permasalahan ini? Kemudian bisa tidak kita kemudian selesaikan melalui para pihak ini mediasi nggih. Tapi diarahkannya kalau memang sudah ada bukti secara jelas, maka nanti kami melalui 3 surat peringatan dulu. Maka lagi-lagi mengedepankan pencegahan nggih. Jadi SP1, SP2, SP3 untuk melakukan perubahan perilaku pada pelaku usaha yang tadi disinyalir nakalin tadi Bu. Gitu. Nah setelah itu jangka waktunya 14 hari Mbak. Jadi 14 hari punya kesempatan yang sama. Itu SP1, SP2, SP3-nya. Kepada pihak yang tadi misalkan ada klausul tadi kita sempat diskusi gitu ya. Misalkan tentang pembayaran tidak jelas gitu ya, retur barang tidak jelas. Nah, kemudian kalau ternyata si besar ini atau yang menengah ini tidak mau melakukan perubahan, kita bisa ranahnya ke penegakan hukum. Langsung sidang gitu ya. Jadi pemeriksaan pendahuluan kita lihat dulu ada ini tidak, kemudian baru nanti pada kalau sampai parah nih biasanya sih di SP itu sudah melakukan perubahan perilaku lah. Intinya pelaku usaha besar ini kan sebenarnya juga membutuhkan pelaku usaha kecil untuk pengembangan bisnisnya. Nah baru nanti kita bisa memutus sanksinya apa. Pertanyaan lebih lanjut kan gitu nih Mbaknya. Apa tuh sanksi yang bisa diketok gitu nih? Sanksinya administratif Mbak, jadi denda sampai pada pencabutan izin usaha. Jauh-jauh lanjut Bapak nih, sudah usaha menjadi besar, kemudian gara-gara berperkara itu tadi gitu kan. Akhirnya harus dicabut izinnya. Nah itu Mbak Fira. Jadi itu yang menjadi hukumannya ya bagi mereka nih yang dinakalin katanya. Sebenarnya putusan-putusan apa yang sudah ditetapkan? Putusan-putusan itu apa ya? Putusan perkara di kita Mbak. Banyak Mbak Fira, karena kita kan sudah dari terkait tahun persaingan sehat ini tadi ya. Kalau dari kemitraan memang belum ya Mbak, karena kita kan mendapatkan penugasan itu berdasarkan Undang-Undang 20 2008, kemudian PP turunannya itu 17 2013 Ibu. Tapi ke usaha-usaha besar nampaknya ya. Yang waktu waktu pengawasan yang kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 perkaranya sudah banyak Mbak Fira. Tapi banyak perusahaan-perusahaan yang besar. Kadang-kadang kan suka begini, usaha aku cuma sekecil ini, mau lapor takut gitu. Belum lagi nanti mau biayanya dan segala macam. Free. Itu kan yang ditunggu free. Free dan identitas pelapor dirahasiakan. Nah itu. Jadi jangan takut untuk melapor. Kalau memang merasa dinakalin atau dicederai dan di sini nanti kita akan melihat apakah memang sesuai dengan tusi kita ngaten Mbaknya. Kalau memang itu menjadi tusi kita tentang pengawasan persaingan usaha dan juga pengawasan kemitraan, maka insya Allah bisa kita bantu. Kalau Ibu tadi kan pembinaan, pengembangan kualitas produk, kemudian gimana mencari mitra. Nah kita setelah mereka bermitra, pelaksanaannya gimana? Sehat tidak gitu kan Mbak. Kalau pengen berkembang ya harus sehat itu tadi. Sama seperti kita, kalau misalnya kita berkembang juga kan kita juga harus sehat, kondisi juga harus baik. Dan semangat. Widih gitu loh, semangat. Baik, Bu Tati, nggak sedikit UMKM yang ingin bermitra tapi dia belum bisa memenuhi syarat, entah itu syarat kualitas. Belum lagi kalau misalnya tadi sempat ada saya ngobrol juga sama pelaku usaha. Ini kualitas, tapi begitu permintaan melonjak, dia angkat tangan gitu misalnya. Dia bisa bikin 20 pieces per hari gitu ya. Begitu ada permintaan sampai 1000, wah nggak bisa ya Mas. Nah, hal-hal yang seperti ini memfasilitasinya dalam bentuk apa Bu? Iya, banyak di lapangan kita temui yang hal seperti itu ya Mbak. Ketika mereka butuh pemasaran,
kita fasilitasi untuk kita pertemukan. Ketika sudah bertemu, kemudian mereka tidak bisa memenuhi permintaan itu. Kontinuitas produk. Jadi memang permasalahan UKM ini kan sangat banyak sekali kendalanya. Satu dari sisi mungkin peralatan dari sisi peralatan dia dari sisi modal juga ini juga masalah juga. Ketika modal ada, kemudian dia bingung mau berproduksi atau mau buat beli alat. Nah, ini kadang-kadang kendala juga, Mbak. Mereka mau beli alat, sebetulnya ini alat untuk menambah produktivitas tapi ketika nanti belikan alat, nanti aku nggak bisa memenuhi permintaan di sana lah. Jadi intinya modalnya ini kurang. Kan, biasanya kan terkendala di modal seperti itu. Sehingga ini kesempatan yang bagus sebetulnya banyak teman UKM yang sebetulnya mereka itu bisa bermitra ke toko sana. Tapi karena kendala tidak bisa memenuhi kebutuhan tadi, yaudah aku di sini aja gitu. Nah, kemudian kesempatan-kesempatan di tempat lain inilah yang kemudian mereka diambil alih. Tidak dimanfaatkan kan. Lah ini sayang sekali lah. Inilah tugas pemerintah kita artinya dari sisi pembiayaan kami juga ada bidang pembiayaan. Kemarin kami juga sudah memberikan fasilitas terhadap teman-teman UKM ini terkait dengan dampak pandemi tetapi melalui asosiasi memang Nah, kemudian teman-teman ini juga bisa bergabung dalam koperasi dalam koperasi nanti di situ juga bisa pinjam ke koperasi. Bahkan kami juga ada program KUR pembiayaan KUR kepada teman-teman UKM ini yang dengan bunga rendah sehingga ini banyak pilihan yang bisa diambil oleh teman-teman UKM ini. Pokoknya jangan pinjam online aja. Iya betul. Jangan sampai pinjam online. Jangan. Mau legal mau nggak legal itu bohong semua. Ceritanya kita mau rencana bikin usahanya makin berkembang, dikit-dikit udah ditagih, diteror dan segala macam. Ada kemudahan dari pemerintah. Mbak, kami menambahkan lagi dulu Mbak Fira sehingga kan kami ada marketplace market hub free ongkos kirim itu sehingga kami juga memberi kesempatan terhadap teman-teman UKM itu ketika nggak bisa berjualan ke sana-sana, inilah kita punya waktu ada market hub free ongkos kirim itu kita pajang di sini di market hub kami itu. Lah, ini kan alternatif juga terhadap teman-teman UKM ketika ingin berjualan, mempromosikan produknya, ya udah melalui sini market hub kami ini kita bantu untuk pemasarannya online, siapa saja bisa melihat di situ, bisa membeli, bahkan ada free ongkos kirimnya juga yang tadi saya matur yang untuk lokal, kemudian nasional. Ini kan sesuatu yang tentunya teman-teman UKM juga harus karena ini sudah fasilitas, nggak dimanfaatkan kan sayang udah diparingi Pak Widi ini loh. Mbak Fira, kalau nggak dimanfaatkan kan sayang. Tetapi tentunya ada ketentuan aturan di situ yang mereka harus ada persyaratan-persyaratan yang nanti kita kurasi terlebih dahulu. Sudah difasilitasi, sudah dianggarkan sama Pak Widi dan teman-teman. Ada pengawasnya. Ada pengawasnya. Sebenarnya sudah aman juga loh kita. Jadi jangan takut bermitra. Nah, kalau misalnya nih ada mereka-mereka yang memang sudah punya usaha, terus masih tidak mau bermitra, enaknya diapain Pak Widi? Silakan pencerahannya untuk masyarakat. Enggak, nanti dia akan kecil sendiri karena dia nggak perlu bermitra. Coba bayangkan, KPPU sudah punya omah mitra omah kemitraan pojok pojok rumah enggak artinya rumah di pojok. Beliau sudah begitu peduli tentang kemitraan. Tapi tadi juga demikian, kemitraan sudah difasilitasi dengan tempat free ongkir. Jadi kepedulian pemerintah kurang apa? Kurang banyak apa kurang apa? Jangan bilang modalnya kurang banyak ya. Ini sudah lebih dari artinya, ya kalau kita kan nggak boleh. Misalnya kita terus dicekokin terus makan kan malah nggak jadi, nggak gede. Biar dia bersaing. Jadi kita ngasihnya bukan ngasih, ya kan? Kita ngasihnya nggak selalu ngasih yang seger-seger, tapi ngasihnya stimulus ya Pak. Gitu. Jangan dikit-dikit nggak punya minta, kasih stimulus sekali, tapi istilahnya dipecut jalan gitu ya. Jangan jadi anak manja kayak gitu. Oke baik, menurut Bapak kemitraan ini hanya cocok di pandemi ini sajakah atau kedepannya harus seperti apa teman-teman yang masih takut untuk bermitra? Saya kira masa pandemi ini hanya sekat aja. Artinya tetap kemitraan itu tetap menjadi program kita yang ke depan. Jadi tugas dari pemerintah pusat, pemerintah daerah jelas. Kemitraan ini menjadi
andalan. Tadi Ibu sudah sampaikan kan. Jadi misalnya tadi pesanannya 100 piece, Iya. dia mampunyanya 50. Iya. Kalau saya ya mitranya tuh holding sesama misalnya. Iya, Membuat kerajinan ya batik. Iya, iya. Udah Bu, kamu tak kasih ya, misalnya kayak buat snack itu. Iya. Kamu tak kasih teleponnya, aku buat rotinya, aku buat ininya. Nanti jadi satu di kotak kotak. gede. Kita mau 1000 boleh. Ini saya kira menjadi sesuatu. Pola-pola kemitraan seperti ini tak kira perlu dikembangkan. Yang kedua, jangan lupa perusahaan-perusahaan besar itu punya CSR loh. Oh iya, iya. Nah ini belum disinggung. Iya. CSR ini penting. Ya kalau perusahaan yang gede di Jogja bisa tak ketahui ya. Misalnya yang perusahaan-perusahaan online yang gede itu kan malah nggak ngerti. Iya. Nggak usah tak sebutin lah panggilannya sudah tahu. Jalannya kemana kalau misalnya mau ke sana ya? Tapi kan mereka hanya paling-paling hanya pasang iklan aja. Tapi untuk produk dia. Iya. Tapi untuk masyarakat dia Mana? belum dapat. Maksud saya, ayo kemitraan ini juga perlu disentuh. Oke. Caranya bagaimana ya ini mungkin ini menjadi PR kita untuk inisiatif ke depan yang dunia maya ini link rangkul mitranya gimana? Mungkin ada gurunya nih, ada KPPU ya levelnya kan sudah nasional. Saya kira nanti perlu dicarikan dan ini bukan pertemuan yang pertama ya. Pertemuan yang masih banyak karena kita masih punya program kemitraan yang masih luar biasa. Saya kira ada kanwil KPPU kita manfaatkan dalam tanda kutip positif karena tadi beliau sudah ayolah ke kantor saya, nanti mesti ada sesuatu. Iya. Sudah ada dijanjikan sesuatu dan itu sesuatunya memudahkan Anda loh. Dan satu Mbak, apa Pak? gratis. Nah, kadang-kadang masyarakat yang tidak mau bersinggungan dengan lembaga-lembaga yang seperti ini, kadang-kadang nanti biayanya itu. Ternyata ini KPPU sudah mengatakan bahwa gratis, silakan saja. Kalau di sana gratis, iya. sini malah gratis ongkir. Ongkir, Di bakulnya. Udah dapat pelatihan pula gitu ya. Kalau sama Pak Widi gratis bisa konsultasi, bisa curhat, monggo silahkan saja ya. Silakan datang ke kantor DPRD itu untuk dia. kita bareng-bareng mengembangkan UMKM. Baik. Bu Tati, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait dengan kemitraan dan daya saing yang sehat? Saya pesan terhadap teman-teman UKM di masa pandemi ini, saya minta ya pokoknya tetap semangat ya, tetap semangat dan jalin jejaring ya, karena UKM kan tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa berusaha sendiri, sehingga tentunya perlu dalam rangka untuk pemasaran produk ini perlu bermitra dengan yang terkait. Dan kami pun juga sebetulnya bermitra itu tidak hanya dengan toko modern saja ya, tetapi juga dengan perhotelan. Oh iya. Kami ada beberapa hotel, Accord Hotel, yang kami kerjasama di sana. Ada beberapa pojok yang memang itu kita peruntukkan untuk teman-teman UMKM. Jadi sebetulnya peluang untuk teman UKM ini sangat banyak sekali ya, tetapi tentunya juga dorongan, kemudian inovasi, kreasi, dan komitmen dari teman UKM ini juga diperlukan. Kami sudah memberikan segala macam gitu ya, mendorong dengan segala program kegiatan, tetapi kalau kemudian UKM ini juga tidak berkomitmen, tidak juga maju berkreasi, berinovasi, dan juga istilahnya melihat banyak di luar sana yang bisa mereka kerjakan, mereka raih, itu juga akan kurang maksimal juga, sehingga tentunya antara UKM dan kita Dinas Koperasi harus maju bersama-sama. Itu tidak bisa sendiri-sendiri. Terima kasih Bu Tati, Pak Widi, dan juga Mbak Sinta, matur nuwun. Dan yang pasti pemirsa, pelaku UMKM, koperasi, jangan takut bermitra. Satu ya. Yang kedua, sudah ada fasilitasinya. Dan yang ketiga, kalau misalnya ketakutan, takut ditipu, takut dinakalin oleh pihak-pihak yang mengaku perusahaan besar dan akhirnya memonopoli, ada KPPU dan sekarang sudah hadir di Jogja. Silahkan saja untuk menghubungi. Mungkin nanti di deskripsi podcast kita harus ada ini ya, nomornya KPPU mana gitu ya. Kalau misalnya masyarakat mau mengadu di mana, supaya masyarakat jadi lebih cerdas lah gitu ya. Dan kalau membaca perjanjian-perjanjian, bawa pulang dulu dibaca di rumah lah satu-satu gitu. Takutnya udah ada tanda tangan, besok ternyata ada klausul-klausul yang ternyata merugikan Anda. Waduh, udah bahaya banget gitu ya. Oke, mudah-mudahan yang kurang lebih 60 menit ini bisa menambah wawasan kita, jadi tahu banyak bahwa bermitra itu tidak mengerikan seperti orang-orang yang lain. Jadi marilah bermitra supaya usaha kita makin besar, omset kita makin besar, usaha kita dan produk kita jadi dikenal banyak orang. Amin. Pak Widi, terima kasih, Bu Tati, dan juga Mbak Sinta. Sehat-sehat.
Saya Vira Maya dan juga semua teman-teman yang bertugas hari ini mohon undur diri. Mudah-mudahan banyak pencerahan yang bisa diambil, termasuk saya juga belajar hari ini. Sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.